Salam kerahiman. Hari ini 2 Februari, kita akan baca dari 106 dan 140. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 106. Meskipun hal-hal itu sangat mengerikan, hendaknya jiwa tidak menjadi terlalu takut. Sebab Allah tidak pernah akan mencobai kita melampaui apa yang dapat kita tanggung. Di lain pihak, mungkin Ia tidak pernah akan mengirim kita ke penderitaan-penderitaan semacam itu. Tetapi, aku menulis semua ini karena kalau Tuhan berkenan membiarkan suatu jiwa menjalani penderitaan-penderitaan yang sedemikian berat, hendaknya Ia tidak takut dan sejauh itu tergantung pada jiwa itu sendiri, hendaknya Ia tetap setia kepada Allah. Allah tidak akan merugikan satu jiwa pun, sebab Ia sendiri adalah Sang Kasih. Dan dalam kasih-Nya yang tak terperikan, Ia telah menciptakan jiwa itu. Tetapi ketika aku sedemikian disiksa, aku sendiri tidak memahaminya. 140. Cinta yang murni mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar, dan ia tidak dipatahkan oleh kesulitan ataupun penderitaan. Sebagaimana cinta tetap kuat di tengah kesulitan-kesulitan besar, demikian juga ia bertahan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari yang rutin dan membosankan. Ia tahu bahwa hanya satu hal yang diperlukan untuk menyenangkan hati Allah. Melakukan bahkan hal-hal yang paling kecil karena cinta yang besar. Cinta dan hanya cinta. Cinta yang murni tidak pernah sesat. Sinarnya sungguh gilang gemilang. Ia tidak akan melakukan sesuatu yang barangkali tidak berkenan di hati Allah. Ia tulus dalam melakukan apa yang lebih berkenan di hati Allah, dan tidak seorang pun akan menyamainya. Ia merasa bahagia kalau ia dapat mengosongkan dirinya sendiri dan membakarnya ibarat suatu persembahan yang murni. Semakin ia memberikan dirinya sendiri, semakin bahagia ia. Tetapi juga tidak seorang pun dapat merasakan bahaya-bahaya dari jauh seperti yang dapat dirasakan oleh cinta. Ia tahu bagaimana membuang kedok dan juga tahu dengan siapa ia berhadapan. 106. Allah tidak pernah akan mencobai kita melampaui apa yang dapat kita tanggung. Itu sering juga kita dengar ya. Di Alkitab juga ada bahwa memang Allah nggak pernah mencobai manusia di luar kemampuannya. Ini menjadi satu hal yang harus kita pegang, yang harus kita percaya, yang harus kita imani. Bahwa Allah tidak mungkin membiarkan kita jatuh tergeletak. Allah tidak mungkin membiarkan kita menderita di luar kemampuan kita. Artinya, kalau sekarang kita masih menderita, memang sering kita dengar ya, ada yang bilang, aduh Bu Esther saya sudah nggak kuat. Saya sudah nggak kuat. Tapi melalui kata-kata ini kita harus menjadi percaya bahwa kalau saya masih mengalami penderitaan, artinya Tuhan tahu saya masih kuat. Karena Dia nggak mungkin membiarkan kita jatuh tergeletak karena kita udah nggak kuat. Jadi kalau masih menderita artinya kita masih kuat. Dan yang harus kita lakukan bukan nyerah, tapi terus mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, mohon lagi kekuatan-kekuatan dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengatasi masalah-masalah atau penderitaan yang sedang kita hadapi. Dalam hal ini, kalau saya katakan, pertama percaya aja bahwa Tuhan pasti melihat setiap penderitaan perkembangan yang kita alami, karena Tuhan bilang kamu nggak mungkin saya biarkan kamu lebih daripada kemampuan kamu. Jadi Dia akan lihat jangan sampai lewat daripada kemampuan kita. Percaya aja. 2, jalanin aja. Karena kalau sudah akan melampaui, menurut saya ya, Tuhan pasti akan turun tangan. Akan menyelesaikan masalah penderitaan tersebut atau akan memberikan kekuatan lagi yang baru supaya tetap kita lebih kuat daripada
penderitaan yang kita alami. Kalau sampai sangat menderita, Suster Faustina katakan, hendaknya ia jangan takut dan tetap setia kepada Allah. Jadi bisa aja apa yang kita alami ini adalah sebagai sesuatu peningkatan daripada iman kita. Mengalami ini Tuhan mau kita belajar, semakin belajar untuk semakin setia pada Tuhan. Untuk semakin berani menjalaninya, jangan takut, jangan mundur, jangan berhenti, jangan lari. Jadi kalau terjadi, ini kan ke masing-masing orang ya. Kita nggak bisa menyamaratakan, tapi percaya aja bahwa Tuhan mungkin sedang melatih kesetiaan kita, sedang menguji kesetiaan kita, dan apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Dikatakan oleh Suster Faustina tadi, jangan takut. Kita andalkan Tuhan, kita berserah pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Dikatakan lebih lanjut, Allah tidak akan merugikan satu jiwa pun, sebab Ia adalah Sang Kasih. Ini pun menjadi satu jawaban, satu konfirmasi buat kita semua bahwa Allah nggak mungkin merugikan kita. Dia punya semuanya, nggak mungkin ngambil sesuatu dari kita sampai kita rugi. Dia pasti mau memberi, memberi, dan memberi. Ya, jadi Allah tidak akan merugikan kita karena Dia adalah Sang Kasih. Dia akan melakukan sesuatu. Dan kalau mengalami hal tersebut, menurut saya Tuhan punya rencana tertentu terhadap jiwa itu. Memang beda sama yang lain ya, jadi jangan dibandingkan. Pada saat kita membanding-bandingkan itu sudah mulai di jalan yang melemahkan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dan seolah-olah membiarkan, pasti Tuhan juga punya rencana terhadap jiwa tersebut. 1:40 bicara tentang cinta yang murni. Cinta yang murni mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dan kalau dasarnya adalah cinta yang murni, maka pasti kesulitan dan penderitaan enggak mungkin menghalangi, mematahkan cinta yang murni tersebut. Contoh, saya kasih contoh ya. Ada satu keluarga, suami istri. Suaminya karena persisnya saya nggak tahu karena apa. Tapi beberapa lama kemudian si istri cerita sama saya bahwa suaminya melakukan perselingkuhan dan perselingkuhan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Istrinya marah, kecewa, sedih, ya semuanya ya. Dia merasa terhina, merasa tidak disayang, merasa dicuekin, merasa kok dia nggak dihargai, orang lain kok dianggap lebih penting sehingga suaminya mau sama si perempuan itu dan seterusnya ya. Itu yang bergejolak dalam hati dia. Awalnya dia fokus ke diri sendiri. Saya sakit hati, saya marah, saya sedih, saya dilukai. Ya, saya ya. Dia mengasihani dirinya. Tapi bagusnya dia enggak hanya fokus ke saya. Dia selalu datang pada Tuhan, dia persembahkan kesedihannya, kesulitannya, kemarahannya, dendamnya semua dia limpahkan, dia beritahukan, dia ceritakan, dia berkeluh kesah pada Tuhan. Nah, di dalam proses itu ya ada bimbingan karena nasihat yang dia terima kan macam-macam. Ada yang bilang tinggalin aja suami seperti itu, cari lagi yang lain. Ngapain hidup sehari-hari nangis, sedih, ngebelain si suami yang nggak tanggung jawab dan nggak setia itu. Tapi ada juga nasihat yang lain yang bilang sama dia, kamu harus berkorban, kamu harus bisa mengampuni, kamu harus ini, harus itu. Tapi dia sebagai seorang manusia, seorang istri, sakit hatinya tuh nggak bisa terobati. Karena dia begitu mengasihi suaminya, kok suaminya melakukan hal yang di luar dugaan,
yang sama sekali dia nggak duga, nggak pikirkan, karena suaminya sebetulnya nggak punya sifat seperti itu ya menurut dia. Dia bilang, beda sama teman saya yang memang waktu awal married saja dia sudah tahu bahwa memang suaminya gila perempuan. Jadi setelah menikah dan suaminya gila perempuan, si istri ini merasa biasa-biasa saja karena dia sudah tahu. Beda dengan dia. Dia bilang suaminya itu baik, suaminya jujur, suaminya setia, suaminya nggak nakal. Tapi kok dia bisa dikhianati seperti itu? Dia sakit hati, sakit hati. Nah, yang dia lakukan pertama, dia enggak lepas Tuhan. Dan bagusnya dia memang sudah kenal Tuhan. Tuhan yang Maha Rahim. Dia sering sekali mendengar bahwa Tuhan membicarakan atau mengajarkan kepada kita semua tentang mengampuni, mengampuni dan mengampuni. Ampunilah mereka 70 kali 7 kali. Ampunilah, maafkanlah. Terus itu ada di otak dia. Sama dia dicerna. Apa ya maksudnya Tuhan ya? Orang udah segitu jahat kok masih harus diampuni. Karena setiap dia berdoa pada Tuhan, dia ingat kata-kata Tuhan, ampunilah. Ampunilah suamimu. Ampunilah perempuan yang menggoda suamimu. Ampuni juga diri kamu sendiri. Jadi ampuni, ampuni. Jadi ngobrol sama saya bilang, pertama ibu pergi ke sakramen tobat. Ceritakan semua permasalahannya, juga mungkin kan kita nggak lepas dari dosa ya. Bisa aja ada salah-salah apa saya nggak tahu. Tapi pergilah ke sakramen tobat, minta rahmat dari Tuhan. Karena pada waktu kita menerima sakramen tobat, Tuhan hadir. Memberi kekuatan, memberi kesembuhan, memberi obat, memberi solusi. Pasti Tuhan memberikan sesuatu kalau anaknya datang padanya. Nah, setelah dia menerima sakramen tobat, dia merasa lebih tenang ya. Dia merasa mendapat kekuatan dan dia terus berdoa. Dia terus berdoa koronka. Dia terus berdoa sampai suatu hari dia bisa mendapat satu pencerahan bahwa seperti yang Suster Faustina katakan, dia ngobrol lagi sama saya, terus saya balik tanya, kamu cinta sama suami kamu tuh cinta apa? Cintanya yang murni atau cinta yang sama-sama senang kalau susah sendiri-sendiri, atau karena udah menikah lama ya, atau sudah bukan cinta lagi tapi lebih ke arah kewajiban atau apa? Terus dia bilang, saya mencintai dia murni apa adanya. Oh oke, bagus, itu langkah pertama. Cintanya murni apa adanya. Jadi walaupun suami kamu dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan berdosa, selingkuh, menyakiti hati kamu, tapi karena cinta kamu pada dia murni, maka kamu bisa terima dia apa adanya. Kesel, suka kebayang dia bagaimana sama si perempuan itu. Ya, itu respon sebagai manusia ya. Tapi saya bilang coba sekarang pikirkan yang Yesus katakan. Terutama dalam cerita ini. Cinta yang murni mampu melakukan perbuatan besar. Perbuatan besar seperti apa? Kamu mengampuni suami kamu. Kamu terima dia apa adanya dengan segala kekurangannya, keburukannya, kejelekannya, dan segala dosanya kamu terima. Kamu terima dia, dengan kamu bisa menerima dia berarti kamu sudah melakukan satu perbuatan yang besar. Menerima orang berdosa nggak gampang. Tapi modalnya adalah cinta yang murni. Cinta yang murni itu adalah cinta yang rela menderita. Cinta yang rela berkorban. Jadi walaupun ada kesulitan, walaupun ada penderitaan, cinta murni itu harusnya nggak terhapus, nggak hilang. Bahkan saya bilang kalau kamu sungguh mencintai dia, kamu harus menolong dia keluar dari dosa tersebut. Kamu yang kuat, yang benar, menolong dia yang jatuh, yang sakit, yang menderita, yang berdosa. Kamu harus angkat dia. Dengan cara kamu pasti mengalami kesulitan karena pasti ditentang sama kiri kanan. Tapi kamu angkat dia, kamu menderita. Iya, betul, pasti kamu menderita. Tapi itulah kesulitan, penderitaan, jangan sampai atau tidak akan bisa menyetop cinta yang murni.
Nah, di sini pun menjadi satu ujian bahwa betul nggak kamu mencintai suami kamu itu dengan cinta yang murni, bukan cinta diri ya, tapi cinta kepada suami yang seperti itu. Dengan proses memang tidak langsung jadi ya, proses berbulan-bulan. Akhirnya kata-kata ini menjadi jawaban. Allah tidak akan merugikan satu jiwa pun, sebab Ia adalah Sang Kasih. Dalam kasih-Nya Ia telah menciptakan jiwa itu. Dalam kasih-Nya Dia menciptakan ibu ini, ya, jiwa ini, si ibu ini. Dengan dia bisa melakukan perbuatan besar didasarkan cinta yang murni, dia bisa mengampuni, bahkan sekarang kenyataannya yang tadi seperti dia katakan, Tuhan tidak merugikan tapi malahan memberikan banyak benefit, banyak manfaat ke dalam keluarga ini. Keluarganya menjadi semakin solid, relasi suami istri menjadi semakin baik, dan ada keterbukaan, dan yang luar biasa, si suami sadar sesadar-sadarnya bahwa istrinya itu betul-betul mengasihi dia, mencintai dia dengan segala kekurangan dia, dengan segala keberdosaan dia. Dengan dia tahu istrinya mencintai dia seperti itu, maka dia merasa lebih berdosa lagi, dia merasa lebih bersalah lagi, dan dia punya satu komitmen untuk hidup benar. Dia berjanji sendiri bahwa dia mau hidup benar. Dia nggak mau lagi menyakiti istrinya dengan memanjakan dirinya, membuat dirinya hanya memikirkan kesenangan dirinya saja dengan melakukan perselingkuhan. Dan ada satu lagi yang dikatakan dalam nomor ini. Cinta yang murni tidak pernah sesat. Tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Allah. Dengan dia mengampuni suaminya, dia menerima kembali suaminya, dia melakukan sesuatu yang pasti berkenan pada Allah. Karena Allah mengajar kita untuk mengampuni. Allah ingin keluarga yang rukun, bukan keluarga yang terpecah-pecah. Memang si jahat menggoda, tapi Allah pasti senang dengan keluarga yang rukun. Karena ia tulus dalam melakukan apa yang berkenan di hati Allah. Semakin ia memberikan dirinya sendiri, semakin bahagia dia. Itu cinta yang murni. Semakin dia bisa memberikan dirinya sendiri, semakin dia bisa membahagiakan suaminya, dia semakin bahagia. Ia tahu bagaimana membuang kedok dan tahu dengan siapa ia berhadapan. Dengan proses ini, ibu ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia merasakan betapa Tuhan mengasihi dia. Tuhan memberi dia kekuatan yang dia rasa dia nggak mampu, tapi ternyata dia mampu melewati perjalanan hidup ini sampai akhirnya dia bisa menjadi satu contoh buat anak mantunya tentang kehidupan berumah tangga. Jangan sampai si jahat masuk bisa menggoda, mengganggu. Ada yang berkorban, betul. Tapi justru karena dasarnya cinta yang murni, maka pengorbanan itu bukan menjadi sesuatu yang buat dia menyusahkan, tapi malah dia menjadi bahagia. Itu menjadi renungan kita hari ini. Kita semua, ya saya nggak tahu ya, mungkin pendengar ada juga brother atau suster atau pastor. Tapi mayoritas kita adalah awam. Awam itu hidup dalam keluarga. Kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai oma, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai tetangga, kita semua pasti punya relasi dengan sesama kita, keluarga kita. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Mungkin sudah ada pernikahan yang 50 tahun, mungkin ada yang 40 tahun, mungkin ada yang baru 10 tahun, atau bahkan ada yang 1 tahun. Pertama, mari kita periksa diri kita apakah kita punya cinta yang murni. Kalau belum murni, mari kita perbaiki supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan dasar cinta yang murni. Karena dikatakan di sini, cinta yang murni bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan Tuhan pasti senang. Itu aja. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus.
Sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu, laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesra-Mu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.